Katakan, saya nggak takut. Perwakilan duduk kita tidak punya satu. Sama saya. Ketika Lee Kuan Yew mengatakan, Singapura, saya mau buka judi besar. Orang protes tahun 70-an. Muslim bilang tidak bisa. Kepentingan dengan agama. Akhirnya dia bikin strukturnya. Strukturnya apa? Untuk orang Islam nggak usah ikut. Hanya sekian. Boleh judi, yang lain nggak boleh. Jadi Jakarta boleh ada judi nanti. Kalau ada yang lebih baik dari saya, memilih saya, saudara bodoh semua. Gubernur Heng Ngantung membuat Jakarta menjadi kota taman dan budaya. Gubernur Ali Sadikin tersukses di dunia hingga sekarang. Gubernur Sutioso memulai proses Transjakarta, Gubernur Fauzi Bowo memulai proses MRT, Gubernur Joko Widodo memulai proses dialog dalam pembuatan kebijakan publik. Tapi stop sampai di situ, nggak ada Gubernur Ahok. Kondisi saat itu menempatkan Ridwan Kamil sebagai pesaingnya Ahok. Dan kita bicara masih 2 tahun ke depan, Ya. apapun bisa terjadi. Masih 2 tahun di depan, tapi mereka mulai berancang-ancang mencari jalan. Berniat maju menjadi calon DKI 1. Ada yang malu-malu, ada pula yang super semangat maju. Tak peduli hitung-hitungan politik, kalah menang katanya hanya soal taktik. Saudara saya Aiman, saya sambangi mereka yang berniat menjadi calon gubernur ibu kota. Mereka, para penantang Ahok. Kalau ada yang lebih baik dari saya, memilih saya, saudara bodoh semua. Ahok belum genap setahun jadi gubernur DKI Jakarta. Namun sederet nama siap menantangnya dalam pemilihan kepala daerah ibu kota di tahun 2017. Sudah ramai penantang, Ahok pun bersuara lantang. Tak ketinggalan, ceplas-ceplos yang jadi khas pernyataan dirinya. Jangan pilih saya kalau ada yang lebih baik dari saya. Karena itu kebodohan buat saudara. Memilih gubernur yang lebih baik tidak mau. Jadi ini harus jelas posisi kita. Ya, saya sampaikan ini. Mungkin saudara tidak pernah dengar ada pejabat politik gubernur yang sampaikan begitu keras kepada saudara. Meski masih 2 tahun di depan, Ahok mulai kebanjiran calon lawan. Asalnya pun dari berbagai kalangan. Mulai mantan menteri hingga arsitek berani mendeklarasikan diri. Adi Aksa Daud, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era kepemimpinan SBY, salah satunya. Ia percaya diri karena didukung sejumlah tokoh nasional hingga pemuka agama. Saya kira kalau kita lihat foto beliau di depan ini, dengan kumisnya yang pas, kacamatanya semua, saya kira layak memang beliau jadi gubernur. Tak berhenti di mantan menteri, ada pula pengamat tata kota, aktivis sekaligus arsitek Marco Kusuma Wijaya. Ia turut menjadi bagian dari para penantang Ahok meski deklarasinya malu-malu hanya melalui jejaring media sosial Facebook. Pilkada gubernur ibu kota masih jauh di depan mata, namun para penantang Ahok telah berancang-ancang maju. Mampukah mereka menjadi penantang setara gubernur yang sering dinilai kontroversial ini? Dan saudara, sekarang saya sudah berada di kediaman Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Adi Aksa Daud, yang juga bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Terima kasih Pak Adi Aksa. Ya, Mas Aiman. Memberikan waktu untuk program Aiman. Boleh nggak saya sebut penantang Ahok? Jangan, saya nggak Kenapa? nantang-nantang lah. Kok nggak pede? Bukan nggak pede. Ini bagaimana menang dengan baik,
kalah dengan baik. Ini kan proses pendewasaan masyarakat kita. Kalau dalam ilmu politik ada alat untuk menghancurkan lawannya, yaitu intrik dan isu. Ya kan? Intrik dan isu. Nah, kalau kita lawan, kita kan pakai intrik, kita pakai isu. Cari kelemahan orang, black campaign itu jangan pakai kata penantang, pelawan, enggak. Penantang nggak harus yang negatif, penantang dalam arti positif. Lawan, rival untuk calon gubernur DKI Jakarta nanti. Ya, itu artinya begitu tadi. Mau siap menantang Ahok. Wah, kalau nantang kan langsung, saya siap untuk bertarung. Jadi bertarung modalnya apa? Saya belum menyatakan diri untuk maju. Saya baru dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, dipimpin oleh Kak Marwah Daud Ibrahim, Kiai Wafiuddin dan semua sejumlah tokoh untuk maju. Saya pernah organisasi KNPI, saya pernah ketua KNPI Jakarta Pusat, saya KNPI di Jakarta, wakil ketua KNPI, pernah salah satu pengurus Jakarta Pusat, terus kemudian wakil ketua KNPI Jakarta, ketua KNPI Jakarta. Saya lahir, saya 4 tahun, saya lahir di Sulawesi, mama saya orang Gorontalo, bapak saya Sulawesi. Terus saya lahir di Sulawesi Tengah, tapi umur 4 tahun, 5 tahun saya udah pindah ke Jakarta, di sini saya dan nggak pernah pulang kampung. Jadi anak Betawi lah. Jadi gitu. saya Betawi asli, udah main golfnya Betawi itu namanya takadal gatrik. Dak, itu saya main waktu kecil. Setiabudi. Jadi udah Betawi asli. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, saya bilang, saya maju deh. Cuman kan saya harus lihat diri dulu. Kalau elektabilitas saya tinggi, ya saya maju. Kalau elektabilitas saya rendah, ngapain saya paksain? Setiap manusia yang hidup di dunia ini, hampir seluruhnya, itu punya persamaan dalam tahta dan harta. Gandrung pasti. Perbedaannya terletak pada motivasi untuk mendapatkan harta dan tahta itu, cara mendapatkannya, dan amanah nggak dia pada saat melaksanakannya. Itu yang mesti kita luruskan. Motivasi saya bukan sekedar mau jadi wakil gubernur. Saya pernah jadi 5 tahun jadi menteri, ngapain lagi saya mau jadi wagub? Pertanyaan saya belum dijawab, modalnya apa? Ya modalnya tadi adalah pengalaman saya, skill saya. Saya kira saya bermodal 3A, 4A sebenarnya. Pertama aset. Aset bukan dalam arti harta, saya nggak punya. Ya ini beli lama lah. Ini tidak ada spesial pun dari uang haram, saya beli ini rumah dari tahun 90. Aset kemampuan gitu. Karena saya pernah manage saya puluhan tahun, 20 tahun berorganisasi. Pengalaman saya membuktikan bahwa semua organisasi itu maju, termasuk negara, kalau 2 hal. Pertama sumber daya manusia yang tepat. Yang kedua aturan mainnya jelas. Kalau 2 ini jalan, itu aset saya. Pertama. Yang kedua? Akses. Akses. Saya punya akses. Di DKI ini saya punya teman banyak-banyak. Jadi itu adalah untuk jadi gubernur DKI itu, aset harus ada, akses harus ada. Komunikasi kita buka intens. Yang ketiga adalah accept. Bisa diterima. Kalau saya nggak bisa diterima, buat apa saya terus? Makanya saya mau lihat nanti ratingnya. Satu lagi? Yang keempat, harus jadi gubernur. Adiaksa. Berarti udah serius nih. Ini udah serius. Iya, kalau nggak serius nggak saya wawancara sekarang. Kan begitu. Tapi keseriusan itu harus ditunjang oleh, saya diminati nggak sih sama masyarakat Jakarta sebenarnya? Kalau dia bilang, alah si kumis ini udah nggak usah lagi deh. Ya ngapain saya terusin? Oh jadi semuanya udah yakin, tinggal nanti lihat elektabilitas. Kalau elektabilitasnya rendah, ngapain? Mundur ngapain? Kan jadi gubernur bukan hanya sekedar hitung-hitungan politik. Ada gagasan, ada manfaat yang bisa diberikan, share pada masyarakat. Jelas. Kok nggak pede dengan itu? Pede dengan itu. Cuma kan kita kan sekarang pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita melalui sistem partai atau sistem perorangan, kalau sekarang boleh independen kan, sampai 525.000 kalau tidak salah KTP. Kalau ngumpulin KTP aja nggak bisa terus mau majuin, lu siapa? Ya kan gitu kan. Saya kayak kemarin saya bilang, saya akan melanjutkan program Pak Ahok. Pak Ahok bagus programnya, tapi kan ada kekurangan-kekurangannya. Kita lengkapi kekurangan-kekurangan itu. Nah ini, jadi saya bilang. Kita lengkapi kekurangan Pak Ahok. Kekurangan Pak Ahok. Komunikasi. Komunikasi? Iya. Hanya itu? Ya tadi saya katakan, ya kalau menurut saya komunikasi. Komunikasi adalah masalah yang paling penting, yang beliau mesti lakukan. Dan itu sudah pernah saya sampaikan kepada beliau. Tapi beliau juga punya pertimbangan sendiri. Jadi hanya komunikasi. Kalau komunikasi aja rasanya nggak perlu ada lawan. Cocokkan jadi wakil gubernur untuk Pak Adiaksa. Saya nggak mau jadi wakil gubernur. Saya punya gagasan yang lebih besar yang saya tidak bisa kemukakan sekarang. Kenapa? Ya karena belum waktunya. Kalau saya sudah bilang saya perang, ini gagasan saya. 9 manifesto kesejahteraan masyarakat Jakarta. Oke, itu yang secara besar. Kita bicara secara makro. Tapi saya ingin tanyakan kepada Pak Adiaksa, hal real yang ada di DKI Jakarta. Kita tahu banjir dan macet misalnya. Kira-kira kalau untuk menangani macet, apa yang akan Pak Adiaksa tawarkan pada Saya akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok sekarang. Lalu ada beberapa penyempurnaan, terutama kesejahteraan. Jadi selain komunikasi, seluruh program Pak Ahok baik? Saya tidak katakan seluruh program. Yang Anda tadi katakan mengenai banjir, yang Anda katakan mengenai transport, itu bagus. Di sisi yang lainnya,
kita harus benahi. Artinya selain komunikasi, seluruh program Pak Ahok baik dan masyarakat tidak melihat ada kelebihan Pak Adi Aksa ketimbang Pak Ahok. Ya yang belum lihat orang saya belum maju. Saya kalau sudah jadi deklarasi, akan saya datang ke Kompas. Nih, saya punya kelebihan begitu. Sekarang kan saya belum deklarasi. Jadi sekarang belum punya ide. Itu jelas ada, tapi saya simpan. Kayak jurus silat. Detailnya disimpan, tapi kan ada ide besarnya. Ide besarnya 9 manifesto sejahtera masyarakat Jakarta. Dan itu adalah Mengenai transportasi, kesehatan, kemudian apa lagi namanya masalah banjir. Beberapa hal memang harus kita teruskan. soal banjir deh. Apa ide besarnya? Ide besarnya, ya itu tadi. Kanal barat, kanal timur selesaikan dengan segala konsekuensinya. Kanal Kita timur ini- udah selesai. Iya, barat. Ya kan? Tapi sekali lagi, nggak akan bisa jalan kalau nggak ada komunikasi yang baik sama stakeholder seluruh Jakarta. Kalau cuma hanya punya maunya pemerintah doang, nggak sulit. Karena Pak Adi Aksa katakan soal banjir, saya tanyakan soal normalisasi kali. Waktu di Kampung Pulo terjadi kericuan yang luar biasa, terjadi bentrokan yang cukup besar. Kalau Pak Adi Aksa jadi gubernur, akan melakukan hal yang sama? Sebelum melakukan suatu kegiatan, tadi saya bilang, komunikasi harus dibuka. Sudah, Pak Ahok sudah melakukan komunikasi. So dalam mana komunikasi itu harus kita lihat dulu, kan gitu. Ya kan? Dan kalau memang sudah lakukan komunikasi, kemudian masyarakat ini banyak maunya, ya sudah kita laksanakan dengan segala konsekuensinya. Dan tidak normalisasi itu tidak akan dilakukan karena masyarakat menolak. Oh enggak bisa, masyarakat mana? Kan kita bisa tahu. Yang jadi masalah pada hari ini, ketika terjadi konflik, terjadi perdamaian hanya di elit politik. Di elit-elitnya saja. Padahal yang paling harus kita tahu siapa community leader di kampung-kampung itu. Itu yang mesti kita pegang. Nah ini teorinya mesti masuk. Jadi Pak Ahok nggak megang itu. Ya jelas harus kita pegang community leader siapa. Ini dulu. Jadi di masa Pak Adi Aksa nanti misalnya kalau kita bicara ke depan, Ya. kali jadi gubernur, Jadilah, kenapa enggak? nggak pede abis idenya nggak dikeluarin. Pede cuma nggak sekarang. Tidak akan ada pengusuran paksa dan kemudian tidak akan ada bentrokan. Oh enggak. Kalau pengusuran paksa, kalau memang itu bukan hak mereka, paksa, nggak ada urusan. Tapi kalau hak mereka ya kita harus kasih. Jadi soal Kampung Pulo nggak ada yang salah dong ya? Saya tidak bisa menyatakan Kampung Pulo itu salah atau tidak. Saya belum masuk ke dalam, tadi saya katakan community leader mereka, apa penyebabnya, saya tidak masuk pada wilayah itu. Sehingga saya tidak bisa mengambil kesimpulan itu benar atau salahnya. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok terhadap Kampung Pulo, tanggung jawab Pak Ahok, dan kita melihat aja dulu situasinya, karena saya belum masuk pada wilayah itu. Tapi kalau saya sudah take over sebagai gubernur, baru saya bisa masuk, saya katakan benar atau tidak tindakan itu. Kalau dia bukan hak dia, ngapain di situ? Inilah masalahnya kita. Jangan takut karena tidak populer. Yang paling penting adalah jangan ngambil hak orang. Saya menteri 5 tahun, alhamdulillah tidak ada sepeser pun uang haram saya makan buat anak dan turunan saya. Itu jaminan saya. Ketika Lee Kuan Yew mengatakan, Singapura, saya mau buka judi besar. Orang protes tahun 70-an. Akhirnya dia bikin strukturnya. Struktur jadi untuk masyarakat luar, buka. Singapura jadi kayak begitu. Jadi Jakarta boleh ada judi nanti?